aja. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Ilmu Komunikasi Universitas Papua. Nah, kali ini tuh kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Raffi dari Youth Rangers Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang mengenai organisasi Youth Rangers Indonesia. So, stay tune dan tonton videonya sampai langsung ke pertanyaan pertama. Pasti setiap organisasi punya identitas dan fokus yang berbeda kan. Nah, pertanyaan aku nih, boleh nggak dijelaskan sedikit nama perusahaan ini bergerak di bidang apa, serta produk atau jasa apa yang ditawarkan? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Raffi Rizky Prabowo dari Youth Ranger Indonesia. Sebelumnya, teman-teman perlu ketahui Youth Ranger Indonesia adalah organisasi kepemudaan dan lingkupnya sudah nasional sekarang, dan kami bergerak di bidang pemberdayaan pemuda. Jadi kami pengen agar pemuda itu bisa berdampak pada lingkungannya, bisa berkembang, dan kami juga turut membantu mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi negara atau visi Indonesia Emas 2045 kalau teman-teman tahu ya, gitu. Nah, produk atau jasa apa ya? Kami adalah sebuah organisasi, jadi kami intinya hanya mewadahi para pemuda untuk berkembang di bidang kepemudaan. Jadi seperti itu. Dan Youth Ranger Indonesia sekarang ini alhamdulillah sudah besar, dan kalau dibilang skopnya sudah nasional, kami sudah mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Kami ada 6 distrik dan sekitar 33 regional yang itu tersebar dari Aceh sampai di timur. Jadi kami pengen semua pemuda yang ada di Indonesia itu tahu dan paham gitu. Kalau mereka punya mimpi, punya keinginan, dan pengen berkembang, Youth Ranger Indonesia bisa menjadi wadahnya seperti itu. Mungkin program apa saja yang ada di Youth Ranger Indonesia ini? Oke, kebetulan kalau aku konteksnya dari ini ya, dari pusat Youth Ranger Indonesia. Kalau program unggulannya kami ada beberapa. Kami ada konferensi International Youth Potential Summit, itu kami sudah 2 kali, yang terakhir tuh di Thailand. Terus kami juga ada Potensi Indonesia Mengabdi, itu semacam pengabdian, untuk yang terakhir itu ada di Banda Neira. Terus kalau program-program yang lokalan sini itu kami ada Youth Empowerment Festival, itu salah satu kegiatan untuk memperingati hari ulang tahunnya Youth Ranger. Itu biasanya kami mengundang beberapa influencer, pemerintah, terus narasumber ternama untuk sharing dan memberikan insight kepada pemuda yang datang. Terus ada juga Youth Potential Festival, itu fokusnya untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia (RI). Jadi kita pengen memaknai gimana kemerdekaan Indonesia itu. Nah, nggak cuma di pusat aja, kami di regional dan di distrik, setiap distrik regional itu juga punya program masing-masing, dan visinya tuh sama. Kami pengen memberdayakan pemuda dan mendukung atau menyokong visi Indonesia Emas 2045. Mungkin ada gak sih yang saat ini tuh programnya yang sedang berjalan? Untuk saat ini karena kami baru regenerasi ya, untuk yang berjalan masih belum ada. Jadi kami biasanya ada banyak program, itu mulai di kuartal 3 sama 4, itu kami programnya biasanya jalan pada masa itu, mulai dari bulan Juli sampai November, itu banyak program. Jadi untuk saat ini kami masih ngerunning untuk perencanaan untuk di tahun depan gitu. Kak, tapi dalam sebuah organisasi itu struktur menjadi sesuatu yang penting kan, agar tiap anggota memiliki peran dan bisa bekerja dengan maksimal. Bagaimana sih struktur atau bagian organisasi ini tuh ada gitu, mulai dari pimpinan hingga anggota? Baik, kalau dari pengurus pusat sendiri itu kami konsepnya hampir di semua distrik regional juga sama. Kami konsepnya adalah kayak korporat, jadi profesional. Kami mulai ada dari CEO, terus di bawahnya ada chief dari berbagai departemen. Departemennya itu ada project, ada finance, ada HR, ada operation, ada public relation, terus ada juga teknologi untuk sekarang, administrasi itu seperti sekretaris, terus kreatif sih gitu. Nah, dari departemen-departemen itu, dari chief sama deputinya itu juga turun ke ada subdivisi,
terus ada staffnya. Seperti jadi kami menganut konsep profesional di corporate Kak. Jadi strukturnya cukup kompleks kan. Cukup kompleks. Terus oh iya lupa, kami ada 5 founder Kak, itu hampir semuanya tuh influencer. Jadi nanti mungkin saya kasih datanya bisa ditambah. Dari berbagai tantangan seperti globalisasi, persaingan, atau perubahan demografi yang cukup signifikan, apa sih tantangan terbesar yang Youth Ranger hadapi saat ini? Bisa Oke. dijelaskan? Kalau untuk tantangan yang selama aku alamin kemarin ya. Kemarin tuh kalau tantangannya lebih ke ini sih, karena kami kan sistemnya hybrid ya. Sistemnya hybrid, ada yang online, ada yang offline, dan hampir mayoritasnya sebenarnya online karena kita berasal dari berbagai daerah, berbagai universitas yang berbeda. Jadi untuk bertemu tuh kan cukup susah. Jadi yang kami rata-rata yang ketemu hanya di Jabodetabek saja. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita sustain gitu organisasinya dengan cara online tuh. Gimana tetap berjalan dan tetap lancar terus sampai akhir. Kan kalau organisasi di kampus offline itu kan biasanya pas tengah-tengah periode pasti ada yang demot, ada yang udah capek lah. Nah, ini apalagi online. Nah, tantangan kami sebenarnya di situ sih. Kalau tantangan terbesar tuh di situ. Cuman untuk saat ini karena sistem kami sudah dibilang cukup sistematis ya, dan jadi kami cukup bisa sustain untuk selama beberapa tahun terakhir. Dari awal itu kami sudah alhamdulillahnya aman gitu sih Kak. Oh, Nah, mungkin untuk yang membedakan offline dan online itu apa ya Kak? Oke, kalau offline biasanya tuh contohnya ya pertemuan strategik itu terkadang shift atau dari pimpinan-pimpinan. Terus kalau offline lagi itu biasanya kami sering dapat undangan dari eksternal, misal komunitas lain, misal organisasi lain, ataupun pemerintahan, kementerian, itu kami sering. Itu biasanya kami diminta ada delegasi untuk mewakili, itu bisa di kegiatan offline. Terus untuk program-program kami itu rata-rata juga offline. Nah, kami biasanya berkumpulnya pas program yang kami adakan gitu. Kalau online itu kebanyakan untuk rapat mingguan, rapat bulanan, itu kebanyakan online. Karena ya itu tadi kami kalau yang pusat ini dari beberapa daerah bisa masuk gitu. jadi cukup luar biasa ya Youth Ranger Indonesia ini bisa bekerja optimal walau media komunikasinya online. Betul. Baik Kak, itu berarti dari Youth Ranger ini sendiri tuh isu apa sih yang sebenarnya diangkat? Kami itu sebenarnya Youth Ranger itu adalah induk Kak. Kami punya community empowerment atau komunitas yang kami berdayakan itu punya fokusnya masing-masing. Contoh Women Hub itu fokusnya ke perempuan. Terus ada pengabdian potensi Indonesia Mengabdi, itu salah satu community forum kami, itu fokusnya ke pengabdian masyarakat. Terus kalau yang internasional yang AYPS itu fokusnya ke isu internasional. Terus ada juga Trash Ranger, itu fokusnya ke lingkungan dan food waste gitu, sampah-sampah itu kita bahasnya di Trash Ranger. Nah, kalau Youth Ranger-nya itu sendiri itu kita fokus di kepemudaan secara general gitu. Jadi kami menarik isu-isu nasional seperti apa sih yang bisa dilakuin pemuda untuk Indonesia, itu intinya gitu. Jadi kami semua di sini juga untuk wadah belajar buat teman-teman yang kadang pengen ikut organisasi kampus, biasanya ada yang takut, males. Nah, kami kadang mewadahi untuk teman-teman itu semua gitu melalui Rangers. Rangers itu apa? Rangers itu anggota aktif kami. Jadi kalau aku nih Impact Man namanya. Impact Man itu pengurusnya, kalau Rangers itu anggota aktifnya. Nah, Rangers itu kami sudah memiliki ratusan ribu Rangers dari sejak kami pertama berdiri. Dan untuk Rangers ini kami sediakan informasi-informasi, kegiatan-kegiatan positif yang bisa mereka ikutin, dan kami buka aksesnya untuk teman-teman. Kadang kalau kita ada undangan nih di kementerian, tapi teman-teman di luar sana tuh ini gimana cara ikutnya gitu. Nah, kami bisa menjembataninya dan sebagai wadahnya lah untuk mereka bisa seperti ini toh, ikut seminar di kementerian, ikut seminar di pemerintahan atau di komunitas perusahaan mungkin Paragon contohnya. Berarti Youth Ranger ini tuh benar-benar mewadahi buat semua orang, bahkan yang belum pernah ikut organisasi gitu ya. Betul. Nah, kalau dari yang aku lihat nih Kak, Youth Ranger ini sendiri kan dari strukturalnya cukup lengkap ya. Nah, untuk pemberian dari role ataupun tugas-tugasnya
itu seperti apa ya? Jadi dari role related information-nya. Nah, yang kedua, di Youth Ranger sendiri ini tuh apakah ada kebiasaan-kebiasaan khusus gitu yang dimana setiap anggota itu wajib untuk patuh gitu, terus setidaknya melakukan gitu. Oke, kalau untuk role atau terkait tupoksi ya Kak. Kalau di Impact Man sendiri itu kami sudah yang tadi strukturnya itu udah sistematis Kak dari atas sampai bawah dan itu punya sistematika sendiri dan untuk sekarang aku sekarang tuh konteksnya sebagai kalau bahasa Indonesianya wakil kepala bidang project. Jadi aku yang menaungi project yang ada di Youth Ranger. Nah, itu tupoksinya ada sendiri Kak. Kami hierarkisnya juga jelas. Kami dari atasan si level itu ada si level, terus turun ke staff, ke manajer ada manajer subdivisi, terus baru masuk ke staff gitu. Jadi kalau dari segi tupoksi kami cukup detail oriented ya Kak. Kalau di Youth Ranger ini, jadi kami dari pengurus juga nggak kebingungan tugas tugas kami ngapain sih. Nah kalau aku vice nih, vice wakil kepalanya di bidang project, aku juga membantu dari kepalanya. Dari kepalanya tuh pengen gimana untuk project di tahun 2026 gitu, seperti apa, dan aku membantu dan kami bagi tugas juga dari kepalaku itu fokus ke program utama, kalau aku fokus ke kolaborasi gitu. Jadi kolaborasi eksternal tuh aku yang ngurus. Kayak gini Kak, yang kebudayaan. Oh, kebudayaan. Kalau kebudayaan apa ya? Kalau menurutku ini sih, kami tuh punya slogan yang wajib banget. Namanya Gelorakan Api Pemuda. Nah, kami kan emang pengen menggelorakan pemuda. Jadi apa yang founder kami, CEO kami tanamkan ke kami para pengurus dan maupun rangers, kita harus bisa menggelorakan api pemuda. Ya, maksudnya tuh semangat pemuda tuh harus tetap membara. Dan itu menjadi budaya kami agar kami tuh gak mudah demot Kak. Kalau dari POV aku ya, menurutku sendiri kalau aku memegang prinsip itu, yaudah aku harus semangat dong. Berarti untuk gimana caranya mewujudkan visi dari Youth Ranger Indonesia itu sendiri. Dan karena di Youth Ranger itu benefitnya juga oke, jadi kami cukup enjoy di dalamnya sih. Kalau budaya kerja sih kayak organisasi pada umumnya sih Kak. Budaya kerjanya kami cukup santai tapi tidak lalai. Untuk anggota itu kan biasanya tuh ada peresmian ya. Nah di Youth Ranger Indonesia ini ada nggak sih Kak? Ada, kami tiap tahun pasti ada dan kami resminya biasanya bulan November. Terus diterimanya itu bulan Desember dan uniknya rekrutmen di Youth Ranger itu mirip banget sama profesional di perusahaan. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku kan juga apply magang nih, sama alurnya sama banget, mulai dari seleksi berkas, administrasi. Kalau yang memenuhi kriteria dikasih email buat masuk ke tahap interviewnya juga ada 2, interview HR sama user. Jadi kami cukup emang mengadopsi di profesional. Jadi teman-teman yang masuk ke dalam Youth Ranger itu udah kegambar lah nanti kira-kira kalau mau ngelamar kerja itu kayak gimana gitu. Ya itu sih, kalau peresmiannya itu biasanya di bulan Januari. Kayak misalkan kan setiap organisasi itu biasanya itu pakai pelantikan ya Kak? Nah, pelantikan di Youth Rangers ini itu gimana sistemnya? Kami biasanya tiap tahun beda sih. Kalau pelantikan yang secara formal itu di welcoming party sama onboarding gitu, itu secara online. Nah, terus kami juga ada yang namanya annual meeting. Annual meeting tuh buat menyatukan visi dari teman-teman di berbagai departemen biar kita satu visi untuk 1 tahun ke depan, itu di annual meeting gitu. Tapi untuk peresmiannya yang tadi di welcoming party sama onboarding itu udah dinyatakan resmi. Untuk semua pendaftar yang ingin gabung dengan organisasi Youth Ranger Indonesia ini, apakah semuanya lolos atau ada beberapa yang tidak lolos? Untuk seleksinya menurut saya tuh cukup ketat sih Kak, cukup ketat, dan yang kami terima tuh hanya beberapa saja itu. Jadi perbandingannya agak besar yang nggak diterima sama diterima karena ya kami itu tadi Kak, kami juga nyari orang yang juga bisa profesionalisme dan mau belajar sih, kami nyarinya seperti itu.
Kak, kalau dari Youth Ranger sendiri ya, kan banyak kegiatan yang skalanya nasional ya. Iya. Nah, ini sendiri tuh untuk pembuatan keputusannya seperti apa? Apakah menggunakan rasional model atau berdasarkan logika dan juga data-data atau intuitif proses yang berdasarkan dari pengalaman Youth Ranger sebelumnya nih Kak? Kalau aku selama jadi project officer tuh cukup bersinggungan ya sama yang tadi pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan ini dari POV ku ya. POV ku itu kami kombinasi Kak. Tapi konteksnya gini. Untuk strategi dalam 1 tahun itu pasti berbasis data terus rasional, gimana caranya sistematis, terus dikelola, timelinenya harus seperti ini, monthly meetingnya harus tanggal berapa, weekly meetingnya 1 bulan berapa kali, itu harus ditata dari awal sampai akhir sampai demis nanti, itu harus ditata. Nah tapi kalau pas kita melakukan operation atau operasionalnya saat melaksanakan program tersebut, biasanya kan pasti ada hal-hal yang di luar kendali kita. Misalnya force major tiba-tiba, contoh waktu itu aku kebetulan kan megang program waktu itu HUT RI, itu harusnya di tanggal 31 Agustus tuh. Tapi ada demo besar-besar di Jakarta waktu itu. Ingat kan? Nah, itu akhirnya harus pakai intuitif. Ini harus gimana? Nggak mungkin kalau kita rasional memaksakan kehendak, malah membahayakan peserta. Nekat datang ke venue pas demo itu kan riskan banget ya. Jadi itu harus pakai intuitif. Oke, berarti ini harus di reschedule. Jadi kami kombinasi Kak. Kalau untuk strategi jangka panjang itu kami menggunakan berbasis data. Tapi waktu berjalannya program kami juga bisa intuitif, tergantung kondisi yang terjadi saat melaksanakannya. Gitu. Oke nih Kak, berarti dari Youth Ranger sendiri itu udah benar-benar mengkolaborasikan ya antara rasional model dan juga intuitive model. Nah selanjutnya nih Kak, kalau di Youth Ranger, konflik apa sih yang sering terjadi gitu dari segi struktural? Apakah seperti avoidance, accommodation, competition, atau kayak collaboration gitu Kak? Kalau kami itu lebih ke kolaborasi Kak. Jadi gimana caranya kita win-win solutionnya ada. Dan kenapa kami emang suka kolaborasi? Karena kami tuh percaya di zaman sekarang tuh kalau kita nggak kolaborasi susah Kak. Apalagi kita basisnya online. Dan kami juga kolaborasinya nggak cuma antar pengurus, nggak cuma antar rangers, itu enggak. Jadi kami udah mencoba untuk kolaborasi antar sektor menggunakan skema peta helik. Ya, jadi ada 5 sektor yang kami targetkan untuk selalu kita kolaborasikan, seperti pemerintah, perusahaan, akademisi atau kampus, terus dan sisanya media. Itu kami coba kolaborasikan terus untuk itunya. Dan kalau ada masalah, ya kami harus nyari jalan tengahnya. Kami nggak ada tuh ceritanya berantem, nggak ada. Kami menghindari banget yang namanya berantem atau lempar tanggung jawab pengambilan keputusan tuh enggak. Jadi kami coba kalau ada masalah nih, misal ada masalah A, kita harus koordinasikan dari hierarki tetap jalan. Misal aku kemarin contohnya jadi tim projectnya, aku harus konsultasi ke kepala departemenku. Kepala departemennya ini gimana Kak? Kalau emang kepala departemennya udah ini harus ditangani bareng-bareng sama CEO, ya udah kita libatkan CEO untuk mencari win-win solutionnya seperti itu Kak. Tapi pernah nggak sih Kak ada kendala gitu yang dimana ini tuh hampir bikin timnya jadi collapse gitu? Belum pernah sih selama ini alhamdulillah. Kalau dari Youth Ranger sendiri Kak, siklusnya tuh lagi sekarang di tahap apa ya? Apakah sedang di fase pertumbuhan, grow up, atau di fase masih startup? Kami itu berkembang sih kalau sekarang Kak. Karena kami berdiri itu tahun 2018. Nah, menurutku 2018 sampai zaman-zaman Covid itu masih startup. Kami masih membangun. Kalau mulai dari tahun 2023 kami mulai memperluas badan kami, mulai ada regional, ada distrik, dan sampai sekarang tuh alhamdulillah cukup berkembang cukup pesat. Jadi menurutku ini udah masuk ke tahap berkembang dan mau sustain untuk kami. Emang bukan profit ya, kami non profit. Jadi menurutku sustain dalam artian dalam program-program kami itu tetap bisa berjalan secara otonomus Kak. Jadi semua tetap berjalan sesuai rencana. Nah, sejauh ini nih Kak, biasanya yang menjadi pemicu stres bagi anggota YRI itu apa aja Kak? Kalau menurutku ya, POV ku sendiri sebagai staff biasanya itu pemicu stres ya ini beban kerjanya sih nggak berat sih mereka. Karena
kami juga menyesuaikan porsi ya. Menyesuaikan porsi, ini mahasiswa, jadi untuk sama-sama belajar. Kalau yang pemicu stres paling ini sih Kak, demotivasi. Lagi-lagi itu demotivasi. Karena tantangan kami emang itu Kak, demotivasi itu gimana caranya kita tetap bisa buat teman-teman pengurus, teman-teman Rangers itu bisa betah, bisa maksudnya engage terus selama 1 tahun kepengurusan. Nah, selama 1 tahun, dalam 1 tahun itu tetap engage. Jadi pemicu utamanya ya demotivasi sih Kak. Dan kadang kalau ada bosan dikit itu bisa demot. Cuman kami untuk mengatasinya sudah ada sih. Kalau misal ada timbul nih kira-kira, oh ini kira-kira mau demot, ya udah kita ngadain acara buat bonding gitu. Jadi ada solusinya. Nah mungkin YRI itu kan Youth Ranger Indonesia Yes. itu, ini kan jangkauannya udah luas ya Kak. Nah keberagaman apa aja sih Kak yang ada di Youth Ranger Indonesia ini? Mulai mungkin dari anggotanya gitu, terdiri dari berbagai ras mungkin, atau usia. Oke, kalau keberagaman kami cukup banyak. Yang pertama itu ada yang tadi usia benar. Kami mulai dari umur 16 sudah bisa sampai sekitar 35 tahun karena kami mencarinya pemuda ya. Jadi semua pemuda dalam semua umur itu bisa masuk. Nah, terus yang selanjutnya dari karakter tuh pasti. Keberagaman karakter setiap orang, walaupun kita satu daerah, karakter setiap orang juga beda kan. Apalagi ini kita udah dari pengurus pusat pun ada dari aku Madiun, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Lampung. Jadi kami keberagaman karakter cukup banyak. Jadi itu sebagai tantangan kami gimana caranya kita bisa berkolaborasi antar perbedaan itu. Kita bisa melampaui perbedaan dan bisa membuktikan bahwa kita bisa satu gitu. Terus yang selanjutnya etnis tuh pasti etnis, terus dari suku itu juga kami beragam karena kami juga per regional dan nggak cuman dari orangnya aja, dari regional pun kan berbeda-beda Kak. Jadi program mereka tuh biasanya menyesuaikan kebiasaan yang ada di daerahnya gitu. Jadi tiap daerah tuh punya program yang berbeda menyesuaikan apa yang ada di daerah itu kondisinya. Gitu sih. Jadi beragam sekali ya Kak. Iya. Nah dengan anggota yang banyak yang tersebar di berbagai daerah, ini biasanya Youth Ranger Indonesia ini menggunakan teknologi apa Kak untuk berkomunikasi? Mungkin untuk komunikasi eksternalnya atau publikasi? Aku mulai dari kalau pengurus dulu. Kalau pengurus itu kami teknologi utamanya kami Zoom atau enggak Discord. Nah itu kalau meeting departemen itu tergantung kepalanya mau pakai apa. Tapi kalau yang secara general itu pasti pakai Zoom. Karena kita biar semua bisa ikut Kak. Semua bisa ikut. Terus kalau mau ketemu biasanya kami ada di Jakarta. Kita cari tempat terbuka atau enggak kita di rumah founder kami di Tangerang Selatan. Itu biasanya kita bertemu di situ. Terus kalau untuk Ranger sendiri kami komunikasinya dengan WhatsApp ya. Karena Rangers tuh kan anggota aktif. Jadi kami coba wadahin dengan membuat grup WhatsApp. Sekarang tuh totalnya udah ada sekitar 35 terakhir aku ingat ya. Aku lupa. Tapi saya ingat tuh 35 grup dan masing-masing grup itu ada sekitar 1.000 sampai 2.000. Jadi kami modalnya lewat WhatsApp dan kalau ada informasi kami nge-blast informasinya di WhatsApp tersebut. Terus dari pengurus juga kalau komunikasi logistik regional kami ada departemen dari pusat yang menaungi namanya Departemen Operation. Itu yang bertanggung jawab untuk gimana caranya distrik sama regional itu bisa sustain gitu. Dari 6 distrik 30-an regional itu bisa tetap satu visi, bisa tetap berjalan sebagaimana visi dari awal. Itu kita menggunakan komunikasinya dari operation. Jadi yang jembatannya operation. Dan operation itu biasanya menggunakan WhatsApp sama media Zoom tadi karena beda-beda daerahnya seperti itu. Jadi kami kebanyakan online. Kalau untuk eksternal nih Kak, lebih sering lewat media sosial gitu ke halayak luas ya. Oh iya. Menggunakan media sosial atau mungkin Youth Ranger ini punya platformnya sendiri. Kami untuk sekarang ini udah ada banyak sih Kak platformnya. Kalau media sosial pasti ya Instagram, TikTok, Twitter, YouTube itu ada semua untuk menyebarkan informasi yang kami punya. Terus kalau ada kegiatan kami sebar di situ, itu kami coba share di situ. Terus kalau di WhatsApp sekarang ada channel ya, kami juga punya channel sekarang Kak dan website juga ada. Jadi kami untuk persebarannya cukup luas. Kalau di eksternal, kalau mau kolaborasi dengan pihak
kolega eksternal itu kami biasanya kalau nggak bertemu langsung ya lewat nomor kontaknya. Kalau email, biasanya Email aku ya. iya. Pak. Kalau email tuh biasanya informasi formal kami disebar di situ, Kak. Misal untuk pengurus, misal waktu rekrutmen, semua informasi rekrutmen ini lolos atau enggak, lanjut ke tahap berikutnya atau enggak itu lewat email. Jadi kami kalau hal-hal konteks formal itu di email, Kak. Jadi memang mirip perusahaannya. Jadi kalau perusahaan lagi nerima nge-hire itu biasanya lewat email, terus sembari berjalannya pekerjaan itu biasanya kalau nggak di WhatsApp ya ada komunikasi lain seperti Telegram itu menyesuaikan saja. Oke, sekian pembicaraan kami dengan Kak Raffi dari Youth Ranger Indonesia. Nah, terima kasih Kak Raffi ya Sama-sama dengan senang hati. penjelasannya. Semoga Youth Ranger ini sukses selalu. Amin. Ya mungkin semoga dari teman-teman komunikasi Universitas Pakuan sukses selalu, dilancarkan kuliahnya sampai lulus nanti ya. Itu amin. Semoga Dengan senang hati.